kita perlunya majelis-majelis seperti ini, tahu nggak apa sebenarnya? Cuma untuk nih obat hati, buka nih hati, bersihin nih hati. Kenapa tertibnya panjang bener? Ada ngaji Quran dulu, ada maulid Rasul dulu. Karena kalau cuma sekedar ilmunya itu banyak. Di YouTube nggak kurang ilmu sudah, saya nggak tahu, hampir seluruh kitab dibahas di situ. Tapi kenapa tidak berubah perilaku orang? Kenapa tidak berubah akhlaknya orang? Kenapa? Karena cuma nyampe di otak tuh ilmunya. Ilmunya tidak sampai ke hati, sedangkan ilmu itu adalah nur. Harusnya ilmu itu menunjuk jalan. Harusnya ilmu itu bukan menunjuk mata. Harusnya ilmu itu penunjuk qalbu. Karena yang harusnya melihat, qalbunya harusnya melihat. Ruhnya yang harusnya mampu melihat. Ini enggak. Ruhnya buta, qalbunya kotor, mau isi harddisknya kayak apapun juga. Luar biasa. Ya. Mau diisi harddisknya, ilmu fikirnya kayak apapun juga, tidak ada gunanya selama apa? Hatinya tidak terbuka, mata rohnya tidak melihat. Jadi itu gunanya kita zikrullah yang banyak, salawat yang banyak, supaya apa? Nyuci nih qalbu kita nih, bersihin. Kalau cuma banyak ilmu aja enggak. Tapi sambilan, bukan berarti oh saya sibuk nyuci qalbu, nggak sempat belajar, nggak boleh juga. Harus belajar terus. Kenapa? Ini wadah, qalbu itu wadah, qalbu itu wadah, dibersihin, dicuci. Nah, cuma saya kasih analogi, nih ya. Ini kan air putih ya, ini air putih. Bagaimana kalau wadah ini nggak bersih? Misalnya bekas kopi, ya, ini deh. Saya kasih contoh, biar gampang, biar lihat betul. Ini belas bersih ya, kayak sulap gitu. Nih, saya isi kopi. Oke? Ada kopi ya. Wadahnya kopi warna hitam. Ini saya isi air putih. Seberapa banyak pun air putih, jadi putih nggak gelas ini? Tidak. Ya kan? Sama juga. Kalau hati kita ini nggak kita bersihkan, mau ilmu kayak apapun dicemplungin di situ, tetap ilmunya buta. Jadi betapa pentingnya senantiasa itu istighfar, zikrullah, sembahyang malam, menjaga sholat, supaya apa? Wadahnya tetap bersih. Kadang bersih, tapi maaf, waktu dicuci bekas ikan. Nih ibu-ibu, kalau yang laki pasti pernah amis tetap. Kelihatannya bersih, tapi bau amis. Jadi benar-benar tidak berbau, tidak berwarna. Kira-kira analoginya qalbu kita pun seperti itu. Itu menjawab kenapa banyak orang alim, pergi ke S2, S3 universitas, waduh hafal kitab. Betul enggak? Hafal. Orientalis hafal kitab-kitab hadis kita. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka tidak takut terhadap kubur? Kenapa mereka tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah yang kunci mati. Khatamallahu ala qulub. Saya nggak mau nunjuk di khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah yang kunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatan. Dan itulah sebenarnya hakikat proses pembelajaran. Minta maaf kalau diambil waktunya. Hakikat proses pelajaran. Jadi jangan dibalik. Dengar dulu, buktikan dengan penglihatan, baru dirasa pakai hati. Mampus lu. Ya, jangan dibalik. Orang sekarang nih belajar, dia mau dengar dulu nih, benar apa kagak nih Ustadz nih. Habis dia mau lihat mukanya, enak apa enggak dilihat. Baru dia mau rasa pakai hati. Celaka. Betul dah Habib? Dah, belajar bukan begitu. Siapkan hati, buka ini hati. Ibaratnya lu mau digosokin balsam, buka baju dulu apa pakai baju gosokin balsamnya? Kira-kira begitu. Buka dulu nih hati, siap untuk belajar. Kemudian dengarkan baik-baik. Baru buktikan dengan mata. Ya, coba deh. Kali ini cara belajarnya kita rubah. Kita insya Allah yang duduk di sini hatinya sudah terbuka, hatinya sudah bersih. Amin. Sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau mengajar, dengarkan baik-baik. Makanya jangan ada ganggu pendengaran. Habis itu buka mata kalian sekali-sekali. Karena saya sampai tanya tadi, Habib perlu papan tulis? Perlu. Oke. Ya, fokus. Makanya saya sengaja ambil 10 menit waktunya beliau untuk men-set up jiwa kalian.
Sengaja saya ambil. Nanti kita mau coba hasilnya kayak apa. Supaya hasilnya bukan basa-basi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kemampuan yang sama. Dalam arti menangkap ilmu. Kasih otak yang sama, telinga yang sama. Kalau ada yang kurang pendengaran nanti saya bantu minggu ini. Beliin hearing aid namanya. Oke? Bisa ya? Jelas ya? Jadi cara belajarnya jangan lihat dulu, dengerin, terus gue rasa-rasa bener nih kayaknya. Oh mampus loh. Beneran. Jangan. Siapkan hati, saya siap menerima belajar. Apa itu siapkan hati? Buang pada saat datang di majelis, buang ego kalian di luar di tempat sampah. Saya bodoh, saya datang ke sini, saya datang dengan dosa. Saya pulang mudah-mudahan diampuni dosa saya berkat majelis. Saya datang dengan ketidaktahuan, mudah-mudahan waktu saya pulang Allah anugerahi ilmu dan manfaat. Saya datang lapar, mudah-mudahan di tempat berbicara dikasih makan. Semua kebutuhannya terpenuhi. Bukan langsung bisa deh. Oke, saya rasa itu minta maaf. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan seperti selalu saya katakan, semoga bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan saya juga nggak capek bikin majelis. Kalian capek datang, kami lebih capek yang siapkan. Iya, kami lebih capek kok. Tapi kita tahu kalau dakwah itu gampang. Kalau dakwah itu gampang, iblis sudah minta pensiun. Karena dakwah gak mudah. Rasulullah SAW al-sadiqul amin, beliau dimaki, beliau dicaci, beliau ditimpukin. Alhamdulillah kita gak ditimpukin dulu. Belum ya? Amin. Belum mau dibunuh kan? Belum ya? Allahumma arzuqna syahadah. Amin. Saya mau syahid. Sembelih dan Allahumma, karena apa nggak usah repot-repot sembahyang malam segala macam, disembelih selesai urusan. Alhamdulillah ini saya. Allahumma arzuqna syahadah. Semoga kita yang semua yang hadir di sini syahid dalam matinya dalam keadaan husnul khatimah wa syahid fi sabilillah. Bukan bilang itu makna ini Habib ngajakin perang, bukan. Orang belajar juga syahid. Orang ibadah syahid, orang cari nafkah kalau dia niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala syahid. Jangan ini jangan ngajakin perang nih.